Proyek DC James Gunn berikutnya akan membawa kita ke vibe yang jauh lebih gelap, brutal, dan juga kosmik. Karena sekarang akhirnya giliran Supergirl yang akan beraksi di luar angkasa untuk memburu pembunuh profesional yang sudah meresahkan keamanan galaksi. Dan ini akan jadi sebuah bentuk jembatan kepada filmnya Superman Man of Tomorrow karya James Gunn berikutnya mendatang yang akan siap tayang tahun 2027 nanti. So Mario Booster, let's break down this video. Your eyes are beautiful when you cry. Oke, perlu diingat bahwa Supergirl ini merupakan kakak sepupu dari Superman yang sama-sama dari House of L alias keluarga besar L dari Krypton. Dan Supergirl ini udah beberapa kali tampil ke project DC James Gunn ini ya. Salah satunya adalah penampilan Emily Alcock sebagai Supergirl di ending film Superman ketika dia hendak menjemput anjing Krypto di Fortress of Solitude. Lalu berikutnya dia pernah muncul ke serinya Peacemaker season kedua ketika DCU akhirnya direkon total oleh James Gunn. Di situ Supergirl tampil dengan Superman bersama juga dengan para anggota tim Justice Gang untuk menolong Peacemaker dan juga kelompoknya ketika mereka menghadapi ancaman alien Butterfly. Dan sekarang film ini akhirnya akan menceritakan tentang setelah filmnya Superman kemarin, di mana Supergirl akhirnya udah membawa anjing Krypto untuk berpetualang keluar angkasa bersamanya. Dog. Behavioral issues. Oke, film Supergirl ini akan sangat berbeda dari Supergirl yang pernah kita lihat di versi animasi, di versi komik, dan juga di versi live action yang diperankan oleh Hal Slater dan juga Melissa Benoist. Oke, karena apa? Karena plot ini akan diambil langsung dari versi komik DC alternatif yang jauh lebih gelap, yaitu adalah Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King, yang menceritakan Supergirl ini akan berpetualang keluar angkasa untuk menghadapi traumanya dia setelah dia udah kehilangan semua anggota keluarganya dan melihat sendiri bagaimanakah Krypton hancur seperti apa di depan matanya langsung. Dan hal itu akhirnya akan diadaptasi ke dalam versi film karya Craig Gillespie serta James Gunn di film yang satu ini. Karena by the way, Tom King selaku pencipta komik Supergirl Woman of Tomorrow juga terlibat kepada proyek Supergirl ini sebagai tim kreatifnya. Waduh, jadi dalam segi bentuk plot cerita bahkan komiknya juga akan plek-plekan banget. Mungkin ya, wow makin gokil sih. Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming. I'm worried you're not going to find your people. Yeah, well, that's the thing, Clark. I'll miss wherever you are, buddy. Pada adegan awal ada Superman yang mengirimkan pesan kepada Supergirl ketika pesawatnya sedang keluar jalur dari atmosfer bumi. Isi pesannya simple, kapan Supergirl akan kembali ke bumi? Karena memang Superman yang merupakan adik sekaligus keluarga dari Supergirl ini sangat khawatir kepadanya. Di situ Superman udah tahu apa tujuan Supergirl yang terus-menerus keluar angkasa. Karena ternyata Supergirl mencari ke semua planet apakah masih ada bangsa Krypton yang masih bertahan hidup seperti dunia ini. Karena memang di kisah komiknya aja sudah diceritakan ketika Krypton sudah mengalami sebuah kehancuran, yang selamat ada 3 pot. Yang pertama adalah Kara Zor-El, yang kedua adalah Kal-El, yang ketiga adalah anjing Krypto. Nah, pada film ini kita akan diberikan sebuah bentuk POV dari Kara Zor-El seperti apa, karena dia adalah saksi hidup yang menyaksikan sendiri kehancuran Krypton seperti apa di depan matanya langsung. Nah, di adegan ini kita bisa melihat ada penampakan kota Kandor yang merupakan ibu kota dalam planet Krypton akhirnya membentuk sebuah kubah. Yang sepertinya ini adalah sebuah bentuk proses kota ini akan diculik oleh Brainiac yang merupakan alien setengah android yang hobi dalam mengoleksi setiap planet dalam DC Universe. Karena ini akan tersambung kepada filmnya Superman Man of Tomorrow karya James Gunn berikutnya. Dan musuh yang akan dihadapi itu adalah Brainiac yang resmi akan diperankan oleh aktor asal Jerman yang bernama Lars Eidinger. Karena di versi komiknya aja sudah pernah diceritakan kalau kota Kandor ini akhirnya ia masukkan ke dalam sebuah bentuk kubah kaca yang sangat mengerikan untuk ia jadikan sebagai bahan koleksi penelitiannya. Dan sepertinya konflik Supergirl dan juga Brainiac ini akan terjadi kepada film kedua Superman Man of Tomorrow nanti ya.
Nah, di adegan ini kita bisa melihat tampak Supergirl yang bermain dengan anjing kripto di luar angkasa dengan memakai sebuah bentuk jaket coklatnya, yang dimana kostum ini mirip banget kepada versi komiknya Supergirl Woman of Tomorrow ketika pertama kali Supergirl tampil ke panel komik ini ya. Yang dimana ini agak berbeda banget dari versi komik klasiknya, karena harusnya anjing kripto ini lebih dekat kepada Superman alias Kal-El. Tapi di film ini dibuatkan dengan cara pendekatan yang lebih berbeda, yang dimana Supergirl itu lebih dekat kepada anjing kripto, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada komik DC di era modern di zaman-zamannya DC Rebirth serta DC Amu, seperti itu ya. Pokoknya di era-era komik setelah eranya pre-crisis. Kemudian ada adegan flashback di mana Kara masih remaja ini yang tengah melakukan sebuah ritual upacara suci di Krypton, dan tiba-tiba dia menemukan anjing kripto yang masih kecil yang menghampirinya di sana. Lalu di sebelahnya ada penampakan ayah kandungnya yang bernama Zor-El, dan dia adalah seorang ilmuwan yang bekerja untuk Argo City, tempat kota klan Kara Zor-El dan juga keluarganya di sana. Ketika Krypton hancur, akhirnya Brainiac udah mengambil kota Kandor ini sebagai ibu kota untuk dijadikan sebagai bentuk bahan koleksinya. Tapi Zor-El telah berhasil menyelamatkan Argo City dengan cara menciptakan sebuah kubah pelindung transparan yang fungsinya adalah untuk mencegah kejadian Krypton yang akan masuk kepada kota tersebut. Sehingga hasilnya Argo City ini akhirnya berhasil selamat, yang dimana akhirnya kota ini membentuk seperti potongan planet yang di atasnya ada sebuah kubah kaca dan mengambang di luar angkasa. But look, almost by definition. Don't give up on me. My innocent family. Lalu dimulailah petualangan Kara dan juga Krypto di luar angkasa, yang dimana mereka berdua menjelajahi setiap planet dengan menggunakan sebuah pesawat ke semua sektor. Dan di adegan ini kita bisa melihat Kara juga sangat stres terhadap hidupnya, dan dia banyak minum dan juga mabuk bersama Krypto di sana. Dan hal ini sesuai kepada materi komik aslinya. Ketika Supergirl udah menghadapi stres yang berat, akhirnya dia keliling ke semua berbagai macam sektor planet untuk bisa minum bir dan berpesta pora di luar angkasa. Dan hal ini udah pernah dibahas oleh Superman bahwa di beberapa sektor planet ada planet yang menggunakan radiasi matahari merah, yang dimana ketika Kryptonian akan sampai kepada planet itu, maka kekuatan mereka akan melemah dan menjadi manusia biasa, sehingga mereka bisa merasakan sebuah rasa sakit, rasa sedih, dan juga rasa mabuk dan lain sebagainya. Karena kekuatan orang Kryptonian itu berasal dari radiasi matahari kuning yang bisa membuat tubuh mereka menjadi kuat dan juga tidak terkalahkan. Kemudian tiba-tiba datanglah penjahat intergalaksi yang dikenal sangat berbahaya yang berusaha untuk mencuri pesawat dari Supergirl, yaitu Krem dari Yellow Hills, yang tiba-tiba menembakkan panah beracun kepada Krypto sehingga akhirnya Krypto jadi sekarat. Disitulah awal Supergirl yang akan membunuh Krem sekaligus mencari obat untuk Krypto, yang dibantu oleh putri kerajaan yang bernama Ruthie Marie Noll, yang kebetulan juga membunuh Krem karena ayahnya juga dibunuh olehnya beberapa tahun yang lalu. Disitulah akhirnya Supergirl dan juga Ruthie akhirnya bekerja sama untuk membunuh Krem di film Supergirl yang satu ini. Nah, dalam segi bentuk plotnya membuat kita callback kepada filmnya Guardians of the Galaxy volume ketiga karya James Gunn, yang dimana ketika Rocket Raccoon lagi sekarat, semua anggota tim GOTG ini akhirnya berusaha untuk membunuh Adam Warlock sekaligus mencari obat untuk menyembuhkannya. Nah, di film ini akhirnya terungkap ya bahwa ternyata Krem ini merupakan pemimpin bagi kelompok bandit paling berbahaya di intergalaksi yang dikenal sebagai kelompok The Brigands, dengan tujuan Supergirl akan memaksa mereka untuk memberikan sebuah obat penawarnya agar Krypto bisa diselamatkan. Tentu gue sebagai fans lebih suka penampilan Krem di versi film ini karena kita bisa melihat kostumnya, makeupnya, armornya, bahkan fisiknya lebih mengintimidasi dalam segi bentuk visual ketimbang versi komik originalnya. Lalu ada adegan flashback di mana Ruthie ketika dia masih kecil, dia melihat sendiri ayahnya dibunuh oleh Krem dan juga membakar rumahnya juga untuk menghilangkan semua bukti-bukti yang ada dan juga merusak mental dari Ruthie ini. Entah kenapa ya adegan ini membuat kita callback kepada Bruce Wayne yang kehilangan kedua orang tuanya saat mereka berdua dibunuh oleh Jor-El di sebuah gang kecil, yang akhirnya mempengaruhi psikologinya untuk melahirkan rasa balas dendam sama seperti Ruthie ini ya. This does not look like this is gonna end. You're hurting my head. It won't take your pain away.
Your eyes are beautiful when you cry. Lalu akhirnya Supergirl dan Luthie sampai ke sebuah bar dan mereka tiba-tiba bertemu dengan si Lobo yang menghentikan perang Supergirl dan juga para bandit yang berusaha untuk melawannya karena mereka berdua mencari informasi terkait dengan krim yang satu ini. Dan ternyata Lobo sebagai bounty hunter juga mencari sosok krim karena harga kepalanya sangat mahal dan dicari oleh banyak orang. Nah, kalau emang Crab ini dikenal sebagai penjahat paling berbahaya, kemungkinan besar dia juga akan diincar oleh para anggota Green Lantern Corps yang mungkin ini akan nyambung juga kepada seriesnya Lanterns Kerapan James Gunn nanti. Kemudian ada adik Supergirl yang bertarung dengan para anggota Crab ini, yang dimana dia mengatakan bahwa dendam tidak akan memberikan sebuah keadilan apapun dan justru akan membuatnya semakin memperburuk keadaan. Nah, sebenarnya quote ini sendiri akhirnya dia pelajari selama dia mengejar Crab karena ingin menyembuhkan Krypto dan juga menghilangkan rasa balas dendamnya kepada kehancuran planet Krypton itu sendiri. Jadi intinya adalah kisah Supergirl ini adalah sebagai bentuk pendewasaan Kara Zor-El yang awalnya dia adalah orang yang haus akan dendam dan juga pengakuan dan perlahan akan menerima semua takdirnya sebagai Supergirl yang bijak dan penuh damai seperti adiknya Superman ini ya. Lalu kita bisa melihat penampakan Lobo yang jauh lebih jelas dengan rantai di sebelah kanannya sebagai pengait untuk menarik semua korban-korbannya dan juga memakai rompi kulit panjang dan ciri khas ketawanya Lobo yang luwes banget seperti ala-ala Jason Momoa ya. Memang meski bentuk case-nya aja sudah sangat tepat sekali ketika diperankan oleh aktor Jason Momoa, mantan aktor DCU yang pernah bermain sebagai Aquaman di zaman-zamannya DCU Zack Snyder dulu ya. Nah, di adegan ini kita bisa melihat lebih jelas bahwa Lobo sepertinya bukan digambarkan sebagai villain, tetapi sebagai antihero yang punya misinya sendiri untuk mengincar keuntungan. Apalagi dia adalah seorang bounty hunter terbaik di seluruh galaksi DC Universe James Gunn ini ya. Jelas hal ini akan memberikan sebuah bentuk gerbang kepada James Gunn bahwa Lobo akan dipersiapkan kepada project DC berikutnya karena Lobo ini di versi komiknya udah sering berkolaborasi dengan para anggota Justice League dari ancaman kosmik, apalagi dia diakui langsung oleh Batman. Karena memang Lobo ini udah pernah mau dibuatkan sebuah versi film solonya di bawah naungannya Brad Peyton sebagai sutradaranya di era tahun 2010-an awal. Tapi tiba-tiba film itu akhirnya batal dikerjakan karena masa itu semua PH Hollywood itu ya mereka lagi takut untuk mengembangkan skripnya karena akan ada banyak banget adegan brutal dan juga darah dan takut gak diterima oleh para fans DC saat itu ya. Tapi sekarang di bawah naungan James Gunn sepertinya film ini akan siap untuk dikerjakan untuk project solo Lobo yang satu ini ya. Apalagi sekarang DC ini udah mengembangkan berbagai macam project yang melibatkan antihero dan juga para villain. Seperti contoh Clayface sebagai musuh Batman punya project film solonya yang akan siap tayang Oktober tahun 2026. Serta ada Peacemaker sebagai antihero DC yang udah punya 2 project series. Serta ada seriesnya Creature Commando sebagai animasi DC dan juga filmnya The Suicide Squad tahun 2021 lalu ya. Kemudian ada adik Supergirl yang sepertinya sedang sekarat di hadapan Krem karena tubuhnya mulai pucat dan juga ada urat hitam yang tumbuh di wajahnya. Nah, sepertinya dia juga terkena sebuah panah racun dari Krem dan segera untuk menghabisinya di sana. Lalu di ending ada dengan Supergirl yang menyelamatkan Luthie di tengah pertempuran menghadapi para pasukan Krem dengan cara yang sangat slow motion banget. Tentu adegan ini membuat kita callback kepada adegan Superman yang menyelamatkan anak kecil saat kaiju mengamuk di film DCU sebelumnya. Dan di bagian akhir ada Lobo yang mengeluarkan senjata rantai pengaitnya untuk menyerang setiap para bandit di sana. Yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Lobo yang pernah menyerang Superman untuk pertama kalinya di animasi Man of Tomorrow tahun 2017 silam. Nah, di film ini juga akan ada cameo besar, yaitu adalah Superman yang diperankan oleh David Cornsweet yang sebelumnya udah pernah tampil juga di awal adegan trailer ini, yang akhirnya dia mengirimkan sebuah bentuk pesan kepada Supergirl kapan dia akan pulang. Tapi gue curiga ya bahwa sepertinya si Superman ini sepertinya akan punya peran penting untuk menghubung kepada filmnya Superman Man of Tomorrow. Karena lagi-lagi coy, mereka akan segera untuk menghadapi sosok Brainiac yang siap muncul ke film kedua Superman nanti. Jadi ya mungkin akan nyambung kepada adegan ending atau mungkin ke adegan post credit scene-nya seperti ala-ala MCU ya. Mungkin lagi-lagi masih kemungkinan coy. Oke, jadi makin mantap sih. Touche.
Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori ataupun easter eggs yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.